Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan selamat pagi kepada seluruh mahasiswa SMP 1 Negeri Martan yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya dapat tugas untuk mengisi tentang wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang perlu adik-adik ketahui dan dilaksanakan. Baik, tapi untuk lebih dekat dan lebih kenal dengan saya mohon izin untuk sedikit mengenalkan kepada adik-adik bahwa nama saya Iswahyudi Yulianto, sekarang menjadi Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Magetan. Karya yang saya lakukan cukup panjang, kurang lebih hampir 20 tahun, dan adik-adik perlu ketahui saya adalah juga produk dari SMP 1 Magetan. Jadi kita merupakan satu alma mater yang merupakan SMP favorit di Magetan. Saya berharap adik-adik semua pertemuan ini menjadikan kita lebih dekat dan kita bisa memahami tentang penting artinya masalah kebangsaan dan karakter dari bangsa Indonesia yang perlu dilaksanakan oleh adik-adik. Dan mungkin sedikit nanti bisa diketahui bahwa SMP 1 Magetan merupakan SMP yang paling baik. Tentu saja saya berharap dan mengucapkan selamat dulu kepada adik-adik yang sudah diterima di SMP 1 Magetan, dan jadikanlah kepada seluruh adik-adik bangga dengan SMP 1 Magetan karena merupakan SMP yang terbaik di Magetan. Semoga dengan adik-adik sekolah di SMP 1 Negeri Magetan akan lebih mengembangkan potensi, lebih mengembangkan kreativitas dan mampu mencetak prestasi-prestasi sekaligus menjadi sarana dalam pengembangan adik-adik di masa depan. Nah, adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, kita saat ini perlu memahami tentang apakah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah salah satu bahasa, semacam bahasa yang muncul dari wawas atau arti bahasa Jawanya paspodo, atau bisa memandang, melihat keluar, melihat catatan sebagai saran untuk melihat. Nah, adik-adik perlu memahami tentang wawasan kebangsaan kita. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan adik-adik mengetahui tentang wawasan kebangsaan, jadi adik-adik tahu apa yang dilakukan, apa yang dilihat, dan apa yang diperbuat sebagai bangsa Indonesia. Sehingga kita bisa meyakini bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan, baik budayanya, baik kepribadiannya, baik cara pandang, serta logika yang harus dikembangkan di masa depan, sehingga kita bisa berkompetisi, bisa beradaptasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, Bapak adik-adik yang saya hormati, yang saya cintai, sebenarnya ada beberapa materi atau beberapa kunci untuk melihat nilai dasar wawasan kebangsaan kita. Pertama, bahwa penghayatan nilai dasar kebangsaan adalah penghayatan terhadap hakikat dan martabat sebagai bangsa yang merupakan ciptaan Allah. Jadi kita perlu meyakini bahwa kita ada karena kita diciptakan oleh Allah sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa wawasan kebangsaan artinya bahwa kita memiliki nilai untuk cinta kepada bangsa Indonesia, bangsa tanah air Indonesia. Yang ketiga, bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai demokratis yang tinggi, selalu memberikan toleransi, memberikan kesempatan, dan mencari diskusi musyawarah yang mufakat untuk mengambil keputusan. Bahwa wawasan kebangsaan merupakan juga tekad untuk kita melangkah sebagai bangsa Indonesia yang bebas, bangsa Indonesia merdeka,
dan bangsa Indonesia yang bersatu, dan tentu saja kita meyakini bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang beradab, dengan selalu mendasarkan tentang kesetiakawanan bangsa. Nah, adik-adik yang saya hormati, kita perlu memahami tentang kebangsaan karena kita ada di dunia yang penuh dengan ancaman. Ancaman itu ada di ipteknya kemajuan teknologi akan membongkar budaya, juga berkaitan dengan ekonomi, tatanan pemerintahan, di dalam budaya, di dalam ekonomi, politik, dan berbagai, semua itu merupakan ancaman. Untuk itu sekali lagi kepada adik kita tetap harus memahami tentang kebangsaan itu. Nah, baik, nanti adik-adik bisa melihat berbagai sisi kami, nanti dari tim akan memadukan beberapa gambar-gambar untuk memperjelas adik-adik semua tentang masalah ancaman-ancaman itu. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa dengan cara pandang yang kuat, adik-adik tentu saja akan memiliki mental yang tangguh adik-adik dalam menghadapi tantangan masa depan, karena kita ada di dalam suatu era perubahan. Siapa yang mampu melakukan perubahan, itulah yang akan survive, dan mereka yang tidak mampu melakukan perubahan akan tersingkir dalam perubahan. Tentu adik-adik terus dituntut untuk melakukan perubahan, dinamika perkembangan yang ada agar kita tetap survive. Nah, adik-adik yang saya hormati, tadi sudah saya katakan bahwa tantangan bangsa Indonesia itu banyak sekali. Belum terkait dengan masalah ideologi, belum bermasalah ekonomi dan sebagainya. Juga saat ini kita dihadapkan berbagai kondisi, apakah inflasi dunia, juga masalah corona, juga masalah peperangan, masalah berbagai situasi dan kondisi yang ada. Maka kita dituntut untuk selalu membangun satu pandangan yang tegas, satu pandangan yang utuh di dalam menatap masa depan. Tetapi selain perubahan dunia, dinamika berubah, ada yang peperangan, juga ada konflik, ada migrasi antar negara sebagainya. Satu sisi pun di dalam tubuh kita bangsa Indonesia juga banyak sekali menghadapi tantangan. Apakah tantangan yang berkait dengan sara, berkait dengan masalah ras, berkait dengan masalah prinsip, terkait dengan masalah budaya, kepercayaan dan sebagainya, itu ada di Indonesia cukup banyak. Karena Indonesia memiliki negara yang sangat homogen, banyak sekali unsur-unsurnya, mulai dari kulit sudah berbeda, dari agama juga ada, dari ras, dari ekonomi dan sebagainya. Ini semua merupakan ancaman termasuk di dalam struktur sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Kita di sini mungkin ada yang kering, ada yang makmur dan sebagainya. Ini semua menjadi salah satu pemicu untuk munculnya berbagai ancaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu kesepakatan bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang satu, yaitu masalah kebangsaan yang ada di kita. Dengan bangsa yang kuat, kesamaan yang kuat, kita akan menjadi satu pandangan negara yang kuat, termasuk kita sebagai adik-adik yang memiliki ketangguhan yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Nah, sehingga nanti kita harapkan kalau semua adik-adik kita satu pandangan, satu visi, satu langkah, dan satu pemikiran, insya Allah akan menjadi salah satu kekuatan yang berarti dalam rangka membangun kesatuan, dalam rangka menegakkan bangsa Indonesia sebagai negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan mampu menciptakan sebagai negara yang adil, makmur bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, adik-adik dan khususnya seluruh peserta yang berbahagia, tentu saja yang saat ini penting adalah dengan dinamika dunia yang ada, kita tidak bisa sebagai negara yang hidup sendiri. Kita harus tergantung dengan negara-negara yang lain, karena memang kita hidup sebagai negara yang memiliki ketergantungan. Nah, maka di dalam sistem global tidak ada negara bisa hidup sendiri, semua tergantung.
dalam sisi teknologi, dalam sisi ekonomi, dalam sisi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ketergantungan ini menyebabkan kita harus semakin maju. Adik-adik dituntut untuk kreatif, membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat, membangun ekonomi yang semakin kuat, dan kita menjadi negara-negara yang bisa maju di antara negara-negara yang berkembang, negara yang maju yang ada di negara kita. Nah, globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak mau kita laksanakan, dan kita harus selalu bisa membangun dengan berbagai negara yang lain. Kita harus bisa bersahabat dengan negara lain, dan kita bisa melakukan kerjasama dalam rangka membangun negara agar Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, adik-adik yang saya hormati, tetap kembali kepada walaupun kita harus bekerja sama dengan negara lain, tidak boleh meninggalkan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai negara yang kita cintai, Indonesia, dengan seluruh potensi yang ada. Nah, adik-adik yang saya hormati, sekali lagi, dengan globalisasi yang semakin mengedepan, saya berharap adik-adik sebagai generasi muda harus lebih siap menghadapi, tingkatkan disiplin, tingkatkan seluruh potensi, dan bangun jati diri sebagai kader-kader bangsa yang siap menghadapi tantangan, karena sebentar lagi adik-adik adalah pemimpin bangsa yang nanti akan menjadi para pemimpin di kemudian hari. Saya berharap nanti di SMP 1 akan muncul para pemimpin-pemimpin yang handal, yang nanti akan mengukir nilai, mengukir prestasinya di kancah nasional maupun di internasional. Nah, adik-adik yang saya hormati, memang yang sangat mengkhawatirkan bahwa kemarin ada satu survei yang mengatakan bahwa dari 100 orang itu hanya 18 orang yang tahu tentang lagu kebangsaan. Ini cukup memperhatikan. Bayangkan dari 100 orang ada 82 orang yang tidak tahu lagu Indonesia Raya. Mereka tidak tahu tentang Pancasila, mereka tidak tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ini sangat rawan sekali. Bahkan tercatat bahwa 100 orang dari survei itu kurang lebih sekitar 80 orang tidak hafal dengan Pancasila. Ini juga hal yang aneh ya, jadi ya. Coba ini yang perlu kita renungkan, dan ini yang paling menarik, bangsa Indonesia tidak tahu lagu Indonesia Raya. Nah, ini apalagi menjiwai lagunya aja tidak tahu. Nah, ini sekali lagi adik-adik semua sudah waktunya kita perlu merenung dengan beberapa hasil survei yang dikaji oleh beberapa kelompok tentang rasa nasionalisme. Nah, adik-adik, mari kita terus berlanjut bahwa satu pepatah yang sangat menarik apa yang dikatakan oleh Bung Karno waktu itu mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Saya ulangi, berikan saya 1000 orang tua, maka akan dicabut Semeru sampai akarnya. Itu 1000. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Ingat, 10 orang pemuda bisa menggoncangkan dunia. Ini menjadi satu catatan kita. Adik-adik semua, mari kita selalu menjadikan renungan apa yang disampaikan oleh Pak Karno, karena apa yang pada waktu itu bahwa pemudalah yang mampu menjadikan Indonesia ada, juga adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Nah, sekali lagi kita berharap dengan fondasi bangsa Indonesia, kita tahu dan kita bisa meyakini bahwa kita harus yakin sebagai negara yang kuat. Nah, untuk itu
ada 4 pilar yang perlu diketahui oleh adik-adik semua. 4 pilar itu, satu adalah Pancasila, yang kedua adalah NKRI, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi 4 konsensus dasar negara Indonesia adalah Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, adik-adik yang saya hormati, kita yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terus membenah diri, banyak tujuan yang harus dicapai. Salah satu adalah melindungi, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mampu menciptakan dan ikut terlibat di dalam negara yang dunia yang tertib, damai, dan adil. Nah, untuk itu adik-adik semua, saya berharap ada cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Pertama, dari sisi ekonomi, dari sisi kelembagaan, dari sisi budaya, dari sisi teknologi, semua adalah sarana. Tapi khususnya untuk generasi muda adalah membangun jiwa-jiwa generasi muda yang kokoh dalam menghadapi masa depan. Jadi adik-adik yang saya hormati, dalam penekanan yang penting hari ini adalah adik-adik merupakan generasi muda. Di dalam saat ini adalah pemerintah adalah menyiapkan adik-adik sebagai salah satu generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, adik-adik dalam upaya membangun generasi muda perlu diciptakan adik-adik yang punya karakter bangsa. Bahkan kemarin Bapak Presiden mencanangkan dengan revolusi mental, bagaimana kita kembali pada jati diri bangsa, yaitu negara yang berbasis pada Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa dan negara. Nah, adik-adik yang saya hormati, berbagai cara perlu dilakukan. Adik memahami budaya juga salah satu cara. Adik memahami bangsa dengan ekonominya, dengan konstruksi IT-nya, dengan segala adalah cara untuk membangun bangsa dan negara. Sekali lagi, banyak cara yang perlu hadapi, dan adik-adik perlu siap untuk menata menghadapi global sebagai negara yang ada di depan kita. Nah, adik-adik, saat ini yang paling menarik hari ini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki karakter bangsa itu kayak apa sih? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa suatu bangsa yang memiliki karakter yang kuat, maka bangsa itu adalah kuat. Jiwa pribadi satu karakter atau satu kepribadian yang kokoh akan membangun karakter bangsa itu. Nah, adik-adik, apabila kita memiliki karakter yang rendah, maka negara itu juga akan rendah. Nah, sekali lagi, di kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat berharap adik-adik adalah generasi calon pemimpin masa depan harusnya memiliki karakter bangsa yang kuat. Nah, apa sih yang menjadi karakter bangsa kita? Sebagaimana di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Kependidikan Nasional, sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana adik-adik sebagai karakter yang baik. Nah, dalam rangka mencerdaskan bangsa dan negara, salah satu karakter yang perlu ditanamkan adik-adik adalah memiliki jiwa religius, yaitu beriman dan bertawakal Tuhan Maha Esa. Maka sekali lagi adik-adik harus memiliki kepribadian yang baik dan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan dianutnya. Apakah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan Islam, ya tentu saja ibadah, sholat, 5 waktu juga harus ditegakkan, buat baik, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Jadi adik-adik, akhlak yang mulia itu tergambar dari pribadi perilaku yang mulia juga. Contohnya, memindahkan pada duri di tempat, tersenyum, hormat kepada guru, dan bisa
bersama-sama dengan teman, solidaritas adalah akhlak-akhlak mulia yang perlu dikembangkan oleh adik-adik. Yang kedua adalah sehat. Adik-adik harus sehat, jiwa pribadi, karakter bangsa Indonesia harus siap. Nah, untuk itu adik harus menjaga, merawat agar sehat. Dengan sehat akan bisa menata masa depan. Jangan sampai terjebak dengan perilaku yang jelek. Apakah itu dengan begadang terlalu lama, bergaul dengan narkoba, obat-obatan dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang tidak baik. Maka hari ini adik harus jaga badan kita menjadi sehat agar kita menjadi generasi yang berkarakter. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah berilmu. Sebagaimana di dalam Quran disebutkan bahwa derajat seorang itu akan dipengaruhi oleh ilmu yang dimiliki. Seorang yang memiliki ilmu tinggi, maka derajatnya akan naik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik harusnya memiliki ilmu yang banyak sehingga bisa memiliki status kepribadian yang dihormati oleh masyarakat karena memiliki ilmu yang lebih. Kemudian adik harus cakap. Nah, sampai di sini adik-adik menjadi para pemuda-pemuda yang tidak cakap, maka harus dibangun kepribadian yang bisa berorganisasi, bisa beradaptasi, dan mampu menjadi banyak orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin masa depan. Dan yang tidak penting adalah kreatif. Saya berharap adik-adik ada kreatif, inovasi. Jangan sampai kita ngomong, tetapi harus membuat ide-ide, berinovasi, ide-ide yang produktif agar apa kita bisa diterima dalam kehidupan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah menjadi warga negara yang mandiri. Adik harus memiliki jiwa kepribadian yang mandiri agar memiliki jiwa karakter yang bagus. Ini adalah ciri-ciri karakter yang terbaik. Nah, adik-adik yang saya hormati, di dalam kehidupan sekolah itu sebenarnya hanya bagian kecil dalam membentuk karakter. Karena apa? Karakter itu dibentuk di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat. Nah, ini adalah semua tempat kita membangun karakter. Nah, di sekolah sini mungkin hanya sebagian kecil. Di rumah tangga lebih banyak dan juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini semua adik-adik diminta untuk melakukan pendidikan, melakukan pelatihan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah tangga dan keluarga, dan juga ada di lingkungan. Semua adalah arena kita untuk mendidik kita karakter. Nah, adik-adik yang saya hormati, saya masih mencatat ada satu tulisan bahwa sebenarnya remaja itu ada di adik-adik, karena remaja itu usianya 10 sampai 20 tahun. Biasanya di dalam remaja itu ada muncul dinamika perubahan kepribadian, perubahan pada badan atau tubuh, pribadian dalam perilaku, pribadian dalam style, budaya dan sebagainya. Disinilah yang paling rawan karena budaya itu kadang-kadang kita terjebak oleh kenakalan remaja. Adik-adik banyak bergaul dalam tempat yang salah. Nah, inilah yang perlu dihati-hati kepada adik. Semua saya berikan catatan kenakalan remaja yang sangat berarti hari ini cukup dominan. Apa itu? Banyak kita kadang berbohong, kita tidak jujur, banyak nyontek gitu ya. Kemudian kita suka melakukan kata-kata yang tidak benar, mungkin kita sering buang sampah tidak tempatnya, itu contoh kenakalan remaja. Mungkin ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apakah itu dengan lingkungan dan sebagainya. Saya berharap mungkin perkelahian antar pelajar sekarang luar biasa, banyak begadang, mungkin minum keras, berjudi, mungkin narkoba, minuman keras dan sebagainya. Dan mungkin ada yang anak-anak yang berani dan orang tua, nggak boleh toh. Itu adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sangat banyak dilakukan. Baik, adik-adik, nanti lihat aja di gambar sini. Ini ada adik kecil yang merokok, ada kenalan remaja, ada yang trek-trekan, ada yang lompat pagar gitu ya, lari dan sebagainya. Ini ada yang kelahi dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Nah, untuk itu sekali lagi
Adik-adik, tinggal beberapa menit lagi saya hanya memberikan penekanan agar adik menjadi pribadi yang karakter. Saya hanya minta ada beberapa hal tip yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa adik harus bisa menghargai diri sendiri. Yakinkan bahwa diri kita memiliki satu kepribadian yang baik. Maka dari awal lah kita yang bisa menghargai diri kita sendiri. Dengan menghargai berarti kita akan ikut bersama di masyarakat juga akan dihargai. Selama adik tidak menghargai diri sendiri dengan pakaian seadanya, dengan perilaku mabuk-mabukan dan sebagainya, masyarakat tidak akan menghargai. Maka hargailah semua itu dari cara kita menghargai diri kita sendiri. Maka kita yakinkan saya bisa untuk menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa pribadi yang kuat. Kita harus memiliki prinsip diri sendiri yang kuat, sehingga kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh berbagai lingkungan yang ada. Believe in yourself. Ingat bahwa kita harus percaya diri. Yang kedua, kita harus lakukan adalah mengevaluasi diri. Setiap saat kita dituntut untuk melakukan renungan dan kita melakukan evaluasi tentang apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa meningkatkan grade di dalam kehidupan kita sehari. Semakin kita bisa melakukan evaluasi, maka banyak sekali peluang, banyak sekali gagasan yang perlu ditegakkan. Dan yang berikutnya adalah berpikir cerdas di dalam menghadapi permasalahan. Adik-adik selalu berpikir tentang apa yang dikerjakan di masa depan dengan cerdas, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Kita perlu hati-hati di dalam melaksanakan kegiatan untuk mengambil sikap yang tepat agar kita bisa tepat di dalam langkah. Kemudian jangan lupa komitmen. Adik-adik memiliki komitmen yang tinggi. Semakin memiliki komitmen yang tinggi, maka akan menjadi pribadi yang bagus. Dan lakukanlah jiwa disiplin dalam bentuk apapun. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan. Dan yang tidak kalah penting pada adik-adik adalah menghargai teman yang ada di sekitarnya. Jadi berilah kelebihan, kenalilah kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa beradaptasi dan kita bisa melihat semua dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi sebelum perpisahan ini kami sekali lagi mohon maaf mungkin di dalam tadi berbicara mungkin ada kata-kata yang kurang tepat dan mungkin terlalu cepat dengan metode ini. Harapan kami kita perlu membangun kepribadian yang saat ini saya tanyakan kepada adik-adik. Jangan tanya apa negara yang diberikan kepada adik, tapi tanyakan kepada diri Anda sendiri apa yang telah Anda perbuat dalam negara. Terima kasih, sukses selalu, semoga adik bisa menjadi pemuda-pemuda yang unggulan di tahun depan. Terima kasih, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.